Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kalian kembali lagi bersama Bu Afi. Kita akan meneruskan materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang materi integral parsial. Kali ini yang akan kita bahas adalah integral tak tentu. Gimana sih materinya? Biar lebih jelasnya langsung ke video pembelajarannya. Oke, kalian siap? Kita persiapkan semuanya ya sebelum dimulai pembelajarannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dengan pembahasan tentang integral tentu ya. Bentuk umumnya di sini ada integral A sampai dengan B, fx dx itu kalau dijabarkan jadinya fx A sampai dengan B. Nah, nanti kalian masukkan dengan nilai fb dikurangi fa, di mana A-nya itu merupakan batas bawah dan B merupakan batas atasnya. Sifat-sifat umum integral tentu. Nah, di sini ada 6 sifat integral tentu yang bisa kalian pergunakan ketika mengoperasionalkan bentuk integral. Jadi agar lebih mudah dengan sifat ini. Sifat yang pertama, lihat ada integral K fx dx. K itu konstanta. Nah, konstantanya bisa dirubah atau dipindahkan ke depan. Yang kedua ada integral fx plus minus gx. Nah, ini kalau ada yang seperti ini bisa kalian integralkan masing-masing atau sendiri-sendiri gitu. Jadi integral fx ditambah atau dikurang integral gx. Yang ketiga ada integral dari a sampai dengan b fx dx, itu bisa dirubah dengan ada negatifnya. Jadi kita rubah tambahkan negatif di depannya dan batas atas sama bawahnya berubah. Batas bawahnya jadi B, batas atasnya jadi A, dengan nilai A-nya itu lebih besar dari B kalau sudah berubah ini. Nanti perhatikan perubahan A dan B-nya. Yang keempat ada integral dari A sampai dengan A fx dx. Nah, kalau batas atas dan bawahnya itu sama, otomatis hasil integralnya akan 0. Karena nanti kan kalau kalian substitusikan nilainya masuknya 0. Nah, untuk yang kelima kalian bisa lihat sendiri batas atasnya tadinya A sampai P, yang kedua ada P sampai B. Itu bisa kalian persingkat menjadi integralnya A sampai B. Jadi interval ini bisa berlanjut gitu ya. Jadi intinya P-nya sama, jadi kalian bisa hilangkan. Yang keenam bisa dilihat itu pengerjaannya sangat mudah. Beda di kita jadi dipisah. Oke, kayak gitu ya. Jadi diingat-ingat sifat-sifat umum integral ini. Oke, kita cari hasil integral dari 4x dikurang 6x kuadrat dx. Berapa nih hasil integralnya? Di bawahnya itu ya. Integral 1 sampai 2. Hasil integralnya adalah, ingat nggak? 4 per pangkatnya 1 tambah 1, 2x kuadrat min 6 per pangkatnya 2 jadi 3x pangkat 3 gitu kan. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kalau di integral tak tentu kan ada plus c-nya. Kalau ini karena dia tentu punya nilai, dia nggak usah ditambahkan dengan c-nya atau konstantanya. Jadi cukup sampai sini. Nah, kalau sudah seperti ini kan bentuk sederhananya 4/2, 2x kuadrat min 2x pangkat 3 ini ya. Nah, tuliskan nih batas atasnya min 1, batas bawahnya minus 1, batas atasnya 2. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kalian masukkan nilainya. Yang dimasukkan yang di atas dulu ya, karena nilainya lebih besar. Jadi kalau di dalam integral, batas atas itu selalu lebih besar daripada batas bawahnya. Kita cari, kita masukkan dulu, substitusi dengan 2. 2 kali 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 pangkat 3. Nah, nanti dikurang dengan, kalau kita masukin negatif 1. 2 dikali negatif 1 kuadrat dikurang 2 dikali negatif 1 pangkat 3. Nah, maka hasilnya berapa nih? 4 kali 2 8 dikurang 8 kali 2 16 gitu. Dikurang minus 1 kuadrat positif ya, 2 kali 1 2 dikurang ini negatif 1 dikali negatif 2 berarti ditambah 2. Hasilnya 8 dikurang 16 negatif 8 dikurang 4, maka hasilnya adalah ini hasil dari integral tentunya jika batas bawahnya negatif 1 dan batas atasnya 2. Oke, next kita ke contoh soal yang kedua. Dia agak mudah, bentuknya nggak terlalu panjang kayak itu. Contoh 2.
Untuk contoh soal yang kedua, soalnya adalah integral dari 1 sampai dengan 3 untuk fungsi x pangkat 3 dx. Berarti hasilnya gimana nih? Langsung saja ya, ini kalian bisa langsung integralkan kan, hasilnya x pangkat 3 itu berarti 1 per 4 x pangkat 4 dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Sekarang kita masukin nih, kalau x nya 3 berarti 3 pangkat 4 dikurang 1 per 4 kali 1 pangkat 4, 3 pangkat 4, 3 pangkat 2 9 kali 9 81, berarti 81 per 4 dikurang 1 pangkat 4 tetap 1 ya, berarti 1 per 4. 81 kurang 1 80 per 4. Hasilnya adalah 20. Nah, tanda di sini ini bukan berarti tanda mutlak ya, karena tanda mutlak itu kan dituliskannya lurus. Jadi ini tanda kurung siku aja untuk memisahkan biar kalian lebih teliti lagi menghitungnya. Ini contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga, ini agak panjang. Coba yang ketiga. Ada integral dari negatif 1 sampai 2 x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 8x plus 2 dx. Kita integralkan pelan-pelan. Kalau nggak bisa langsung hasilnya lebih sederhana nggak apa-apa. Di sini jangan langsung ditulis dulu. Kita masih boleh dikasih langsung batas aja nih. Hasil integralnya x pangkat 3 berarti 1 per 4 x pangkat 4 minus 6 per 3 x pangkat 3 plus 8 per 2 x pangkat 2 plus yang tadi yang punya x jadi punya x 2x. Batasnya dari negatif 1 sampai, ada yang bisa sederhana nggak? Ya ini bisa, berarti kita tuliskan dalam bentuk lebih sederhananya lagi biar menghitungnya lebih mudah. 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 2. Nah, kali ini kita masukkan nilainya 2 dan negatif 1. Nah kita masukkan nih 1 per 4 x nya 2 berarti 2 pangkat 4 gitu. Dikurang 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 4 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2. Nah ini yang bagian 2. Sekarang yang satunya lagi kalau kita ganti dengan negatif 1, berarti 1 per 4 kali negatif 1 pangkat 4 dikurang 2 dikali negatif 1 pangkat 3 ditambah 4 dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 1. Panjang nih karena fungsinya memang bentuknya panjang. Kita hasilkan 2 pangkat 4 16 ya, 16 bagi 4 16 bagi 4 4 dikurang 2 pangkat 3 8 kali 2 16 ditambah 4 kali 4 16 ditambah 2 kali 2 4 dikurang, nah ini hasilnya 1 per 4 min 1 pangkat 4 karena pangkatnya genap maka hasilnya plus kan min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1 jadi positif, berarti 1 per 4 aja nih dikurang minus 1 pangkat 3 pangkatnya ganjil berarti negatif 1 kali negatif 2 positif 2 negatif 1 kuadrat 1 4 kali 1 4 2 dikali negatif 1 negatif 2. Ada yang bisa habis nih, negatif 16 sama 16 sudah jadi 0, terus ini 2 nya positif ini 2 nya negatif, maka hasilnya gimana? 4 ditambah 4 8 dikurang yang sebelah kanannya 1 per 4 ditambah 4 berarti kan 4 1 per 4 gitu ya, atau
bentuknya. Kalau dijadiin pecahan biasa 4 kali 4 16, 17/4. Atau kalau dua-duanya kita jadikan pecahan, 4 dibagi berapa ya, bilangan berapa yang dibagi 4 hasil 8, tinggal kita kalikan aja. 8 kali 4 32, berarti 32 dikurang 17/4, hasilnya adalah 15/4. Atau kalau kalian mau lebih sederhananya lagi, 15 bagi 4 kan 3, sisanya 2/4, sisanya karena 12 3 ya, 3/4. Nah, ini adalah jawaban akhir. Tuh, mudah kan? Kita lanjut di contoh soal selanjutnya. Ini contoh soal yang keempat. Contoh yang keempat, kita akan ambil coba untuk menerapkan sifat yang 6 tadi sebelumnya sudah dibahas. Maka Ibu ambil nilai ini, integral dari 6 sampai dengan 3 dengan fungsinya adalah 4 min 7x dx. Kita akan cari integral yang setara. Nah, yang setaranya berapa? Kalau kita lihat, ini kan 6, ini 3. Maka batas bawahnya lebih besar kan daripada batas atas. Maka kita bisa ambil sifat yang ke berapa tuh yang dia tukeran, yang kedua atau ketiga ya tadi ya. Coba lihat lagi nanti di catatan kalian. Nah, ini bisa kita ganti dengan cara apa tadi? Diganti negatif bentuknya, negatif. Terus atas sama bawahnya kan tukar. Sini jadi 3, sini jadi 6. Nah, ininya akan tetap, sebenarnya akan tetap min 7x. Kalau kalian ingat di sifat yang pertama, bahwa kalau ada integral, ini sifat yang pertama ya. Kalau ada integral dari A sampai B, terus di sini ada K, ini F, X, dx. Ini bisa dirubah, K-nya bisa keluar, K gitu. Integral AB fx, gitu kan? Tadi sifat yang pertama. Nah, ini pun bisa kita terapkan sifat yang pertama. Tadi ini ke sini menerapkan sifat kedua, selanjutnya menerapkan sifat yang pertama. Jadi kalau sifat itu berlaku kebalikan ya. Dari sini bisa ke sini, dari sini bisa ke sini. Jadi kan ini negatif. Negatif itu sebenarnya nilainya 1. Negatif 1 gitu. Sama aja kan? Karena 1 maka nggak usah ditulis. Jadi negatif saja. Kalau mau kita balikin lagi nih si negatifnya agar bisa dioperasionalkan, tadinya di luar kita kedalemin. Berarti negatifnya ada di sini. Jadinya integral dari 3 sampai 6 negatif 4 min 7x dx. Maka hasilnya jadi integral dari 3 sampai 6 kalikan nih, minus 4 plus 7x dx. Nah, ini adalah bentuk setara dari integral yang ini. Atau kalau kalian mau rubah, Bu, saya nggak suka minusnya ada di depan, boleh. Integral dari 3 sampai 6 7x minus 4 dx. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi trivia sedikit ya. Landasan dasar mengenai integral tentu ini pertama kali dikemukakan oleh Newton. Kalian pasti kenalkan Newton. Newton sama Leibniz. Kalau kalian ingat waktu cara penulisan diferensial ya, ada notasi Leibniz itu kan. Nah, dia juga mengemukakan landasan dasar tentang integral. Nah, kalau yang kita kenal lebih lanjut, kayak fungsinya untuk integral tentu itu untuk apa, itu diperkenalkan lebih lanjut oleh Riemann. Semuanya itu kalau kalian ingin kenal, coba kalian googling, cari ketiga ilmuwan tersebut. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kalian sudah bisa mengintegralkan tentu yang nilainya bersifat tentu, selanjutnya kita akan tahu fungsinya untuk apa sih kita bisa mengintegralkan tentu. Jadi ada 3 buah fungsi yang kalian bisa
bisa bisa terapkan dari kemampuan kalian mengintegralkan integral tentu. Yang pertama itu kalian bisa menghitung luas daerah kurva. Menghitung luas daerah kurva. Yang pertama. Yang kedua, kalian juga bisa menghitung luas daerah antara dua buah kurva. Dan yang ketiga, kalian bisa menghitung bukan luas lagi nih, volume putar sebuah kurva. Nah, ini jadi tujuannya itu kalian bisa menghitung luas daerah, menghitung luas daerah antara dua kurva, dan menghitung volume putar sebuah kurva. Oke, kita langsung aja ya ke bahasan sederhananya. Jadi nanti kalau misalkan pembahasan tentang volume putar sebuah kurva itu belum sampai sana, intinya kalian tahu bahwa ini bisa menggunakan integral. Jadi kalian bisa cari dimanapun sumbernya, mau di YouTube, mau di Google, mau di Yahoo atau mana, kalian tahu bahwa si integral bisa digunakan untuk mencari sebuah volume. Oke ya, kita yang pertama dulu nih. Kalau ada sebuah kurva, gambarkan nih kurvanya yang ada di sumbu X dan sumbu Y. Gambarnya sederhana aja lah, yang penting lurus. Misalkan yang ada di sumbu X itu di sini ada A, dimana ada bentuk kurva misalkan seperti ini. Kurvanya landai menurun. Ini A, nah sini ada titik potongnya di sini nih, ini B. Ini si B. Dan di sini ada C. Dengan asal muasal bentuknya si kurva itu didapat dari fungsi Y sama dengan X. Ini fungsi awalnya. Nah, integral itu digunakan untuk mencari luasnya. Luas mana sih yang akan kita cari? Luas ini. Jadi kalau kita bentuk sebuah kurva kan kayak gini ya. Integralnya integral terhadap dx, berarti kan terhadap sumbu x nya di sini. Luas yang terbentuk kan luas ini nih. Sama luas ini. Jadi kalau kita misalkan ini dengan luas 1, ini luas 2-nya. Tuh. Luas 1 didapat dari mana? Jadi luas 1 didapat dari integral batas bawahnya A sampai dengan B, berarti A sampai dengan B dengan fungsinya fungsi f(x). Luas yang kedua didapat dari mana? Nah, kita lihat ya. Luas yang kedua kan ini dari B sampai C, tapi ingat bahwa luasnya ada di bawah sumbu X. Nah, berarti dia bernilai negatif. A di depannya kasih tanda negatif integral dari B sampai dengan C. C-nya kan lebih besar. Tanda negatif menandakan luasnya ada di bawah sumbu X. Fx dx. Sorry, ini kurang dx ya. Atau kalau kalian bisa rubah, ini jadi apa? Berubah ya ininya. Integral C sampai B X dx sesuai dengan sifat sebelumnya. Nah, ini gunanya mempelajari tentang integral tentu. Kita ambil contoh soal. Contoh soalnya yang mudah atau yang sulit? Yang mudah aja, Bu. Oke, yang mudah aja.
Misalnya kurva Y sama dengan negatif X kuadrat plus 1. Sumbu X, ini ada di sumbu X ya, sumbu X dengan interval di X berada di antara 1 sampai dengan 2. Nah, berarti kalau kayak gini bisa kelihatan nih, ini A, ini B-nya. Ini dibahas di awal pas dibentuk umum ya. Nah, kalau sudah seperti ini gimana Bu caranya? Kalian harus gambar bentuk kurvanya. Bu, kalau nggak gambar gimana? Nggak apa-apa sebenarnya kalau nggak gambar. Tapi kan kalian jadi bisa tahu letaknya ada di mana sih sebenarnya si kurva tersebut. Kita gambar ya. Kalau bentuknya kayak gini, cara gambar kurvanya gimana? Kalian masih ingat mencoba uji coba titik? Nah, yang kayak gini. Terapkan, ini mah bisa buat gambar apa aja. Ini buat sebagai titik bantu gitu. Kalau kita masukkan X nya 0, maka Y nya 1. X nya 0, Y nya 1. Kalau kita masukkan apa lagi ya, Y nya 0, Y nya 0, maka Y nya 0 kan min X kuadrat sama plus 1 sama dengan 0. Ininya pindah, jadinya X kuadrat sama dengan 1, berarti 1 ya. Y nya 0, X nya 1. Kalau X nya 2, X nya 0, 1, 2 kan kita bisa uji coba sampai berapapun titiknya. Kalau X nya 2 berarti min 2 kuadrat, berarti 2 kuadrat kan 4, min 4 tambah 1 min 3. Nah, ini adalah titik-titiknya yang bisa kita gunakan. Kalau dia berbentuk fungsinya kuadrat, kan kalian pernah belajar nih di kelas 1, kalau persamaan kuadrat digambarkan kan bentuknya kurva lengkung, harus cari titik puncaknya kan. Nah, gimana tuh cara mencari titik puncaknya? Masih ingat? Cari ya. Jadi cara mencarinya, kalau kalian ingat, dia itu pakai rumus mencari titik balik ya, titik balik, titik puncak, titik itu X nya bisa kita cari dengan min B per 2A, dan Y nya itu bisa kita cari dengan D per min 4A. Ini kan? Nah, berarti ini bisa kalian cari nih. B nya itu kalau kita lihat di sini, B nya berapa? B nya nggak punya ya, berarti 0 per A nya minus 1, ya udah langsung aja 2 dikali minus 1, ini kan 0. D nya itu, masih ingat nilai D? Nilai D adalah B kuadrat min 4AC. B kuadratnya, B nya ada, B nya nggak ada, 0 dikurang 4 kali A nya minus 1 kali C nya 1, berarti 0 dikurang 4 kali minus 1 positif 4 ya, berarti di sini jadinya positif 4. Jadi D nya adalah 4 per min 4 kali min 1, berarti 4 kali 4 1. Nah, ini adalah titik baliknya, TB atau titik balik. Kalau kalian penasaran atau masih, Bu saya lupa nih pelajaran ini, kalian bisa lihat di video yang pernah Ibu posting tentang fungsi kuadrat. Nah, itu bahas tentang ini. Sekarang kita gambarkan nih. Gimana ya di sini? Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke, kita ambil 2 titik aja ya, karena dia titiknya sampai situ aja. Min 1, min 2, min 1, min 2, bawahnya min 1, min 2, min 3, min 1. Titiknya X nya 0, D nya 1.
X nya 0, Y nya 1 sini. Terus X nya 1, kok ini minus sih, aneh, dasar salah spidol. Oke, X nya tadi 1 ya, jadi sini. Terus ada lagi X nya 2, X nya 2, Y nya minus 3 sini. Nah, sebelah sini kita belum punya bantuan nih. Coba kita masukkan X nya minus 1. Kalau X nya minus 1, minus 1 kuadrat 1. Minus 1 minus 1 1. 1 ada minusnya, berarti minus 1 tambah 1 0. Itu di sini ya. Maka kalau biar fair, oh ini 2. Saya mau tambahin sini 2 boleh. Jadi nanti kalau dia minus 2 berapa nih? Minus 2 kuadrat 4 minus 4 tambah 1 minus 3 juga. Kalau kita gambarkan berarti kayak gini. Gitu. Sesuai dengan yang telah kita cari ya. Tidak berlanjut. Tadi agak berhenti sebentar videonya karena ibu merekam kepenuhan. Kayak intervalnya sesuai dengan interval, dia berada di antara X nya 1 sampai dengan 2. Maka kita cari yang X nya 1 sampai 2. Sini kan? Kita temuin nih sama si kurvanya. Berarti yang kita cari itu ini daerahnya. Nah, gimana cara mencari luasnya? Sudah, kita masukin aja. Luasnya kita dapat dari integral. Ini ada di bawah ya. Ingat, negatif dari mana? 1 sampai dengan 2. Fungsi fx nya ini. Negatif x kuadrat plus 1 dx. Hasilnya negatif. Integralkan negatif 1 per 3 jadinya. X pangkat 3 plus tadinya 1 jadi x. Dari 1 sampai dengan 2. Nah, negatifnya nggak apa-apa, ditulis saja. Masukkan 2 nih. Negatif 1 per 3, 2 pangkat 3 8 langsung aja ya. Tambah 2. Dikurang berapa? Negatif 1 per 3 kali 1 tetap ya. Tambah 1. Oke ya, agak terpotong videonya karena tadi memori ibu kepenuhan. Ini hasil akhirnya. Di hasil akhirnya adalah 4 per 3 satuan luas. Itu cara nyarinya. Oke ya, jadi diingat-ingat, ini salah satu keuntungan kalian mempelajari integral itu. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Kalian luar biasa. Kalian telah menghargai ibu yang telah membuat video pembelajaran untuk kalian. Semoga kalian mudah memahaminya. See you next time.